warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini adalah kesempatan kita kembali berkumpul di tengah situasi pandemi. Bahwasanya pandemi lahir dengan sebuah spirit yang menyatukan kembali nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan bukan seni. Kalau di dalam pemahaman, karena kebetulan saya sendiri adalah tugas saya di pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Konsul atau Dewan Kesenian sebagai ketua di Jawa Timur, saya ingin mengingatkan kepada pemerintah. Selalu kenapa saya harus ingatkan kepada pemerintah, rakyat adalah pemilik sah negeri Indonesia. Jadi yang memiliki Indonesia adalah rakyat, dan pemerintah adalah yang mendapatkan perintah dari rakyat. Di dalam peristiwa tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo dalam resolusi kebudayaan, yang isinya adalah perlindungan terhadap semua produk-produk budaya, di mana melindungi semua nilai-nilai kebudayaan, ajaran kebudayaan, kegiatan-kegiatan kebudayaan, baik itu adalah teknologi tradisi, permainan tradisi, kesenian, lalu juga praktek-praktek di dalam melestarikan nilai-nilai keluhuran seperti bebuden, cagar budaya, dan artefak. Apa yang terjadi dan sebenarnya apa yang diharapkan oleh negara? Kalau membaca, jangan membaca sanksi hukumnya. Jika orang merusak artefak akan dihukum oleh negara 10 tahun atau 10 miliar sebagai denda dari hukum itu sendiri. Tapi sebenarnya spirit yang diambil oleh negara adalah negara sekarang hadir. Negara sekali lagi adalah hadir untuk menjaga semua nilai-nilai berkepribadian di dalam kebudayaan. Bung Karno, Soekarno, dan Pak Karno, the founding fathers Indonesia, menyatakan di dalam sebuah kalimat trisaktinya, berdaulat politik, berdikari di dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, adalah menjaga nilai-nilai apa yang berserak di tempat ini. Mungkin kita sudah tidak bisa membaca tantra, patung, mantra, ucap, dan sastra dalam tulis, karena sudah lama kita tidak mengenal tentang tulisan Palawa 33, Sansekerta 20, Kawi 25, dan Jawa 20. Belum lagi kita mempelajari Kaganga Sunda. Belum lagi kita mempelajari tentang tulisan aksara Abugida Batak yang terbagi menjadi 5, yaitu Pakpak, Simalungun, Toba, lalu juga Karo. Belum lagi kita mempelajari Lontara dari Bugis. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh leluhur untuk kita? Kita adalah bangsa yang besar dengan warisan yang tidak pernah ternilai. Kenapa kitab kita menjadi dirusak? Dan batu berserak ini adalah tanda bahwa kita telah dijarah dalam konteks ilmu pengetahuan spiritual dan namanya saya. Saya tidak pernah, saya seorang perupa, saya orang pematung, saya kuliah, saya patung, dan teknik saya adalah lukis dan patung. Di dalam zaman batu tidak pernah ditemukan teknik besi. Bagaimana di zaman batu leluhur kita menggunakan teori apa membuat begitu banyak tantra dalam bentuk gambar itu diukir sedemikian rupa tanpa menggunakan besi. Inilah sebenarnya yang dijarah oleh pengetahuan asing. Setelah saya mendapatkan riset, datang ke Leiden, datang juga beberapa universitas di luar negeri, melihat mereka kagum, tapi sebenarnya kita adalah lalai. Kita adalah lalai. Kita tidak mau mempelajari tentang Jawa, Kawi, Palawa, dan Sansekerta. Madura masih menggunakan Hana Caraka, Bandung masih menggunakan Kagama, dan Batak masih menggunakan Abugida. Dan
Bugis menggunakan lontar. Huruf-huruf di dalam sebuah sastra yang ditulis leluhur adalah kitab yang terserat, yang tidak pernah dibaca lagi oleh kita. Kita ribut dengan ritual, tapi tidak ribut dengan spiritual. Kita ribut dengan ritual, tapi tidak ribut dengan peradaban. Saintis, teknologi, pengetahuan adalah kita. Dunia ini diciptakan pertama adalah kita. Yang kedua adalah orang-orang Afrika, hieroglif. Yang ketiga adalah Qi atau Cina 2572 kalau tidak salah Imlek. Yang ketiga, yang keempat adalah Belanda 2021. Dan yang terakhir adalah Arab 1442. Bayangkan kita sudah berapa ribu tahun. Dalam sebuah riset tantra yang saya temukan di dalam tulisan baku kita sudah 12.521. Itu bukan anasir spiritual dan ritual. Itu artefak yang saya baca di dalam beberapa surat dalam huruf aksara Jawa. Itu yang masih tersisa. Sedangkan sebelumnya kita sudah hidup di dalam sebuah perkembangan zaman teknologi yang luar biasa. Mari kita belajar bilangan Jawa agar kita melihat bahwa artefak itu bukan dekorasi, bukan dekoratif. Itu adalah penciptaan leluhur ketika beliau bertapa mampu memanifestasikan ajaran dan nilai-nilai luhur di dalam kehidupannya. Dan itu ditandai dalam tahun di mana tahun tersebut adalah penanda waktu keluhuran, budi pekerti, welas asih ada di dalam diri kita semua. Semoga kita mau belajar aksara Jawa seperti yang saya bawa. Semoga kita kembali kepada Jawa welas asih, kembali ke huruf Bali yang 18, kembali ke huruf Jawa yang 20, kembali kepada lontara, kembali ke Iban 59, leluhur saya, bapak-bapak saya, paman saya Dayak Kalimantan. Mari kita kembali kepada nilai kebudayaan, keluhuran yang diajarkan oleh leluhur kita. Di dalam preambul proklamasi Undang-Undang Dasar, dengan niat luhur, berarti bukan manusia yang membuat itu, adalah leluhur yang ada di dalam pribadi kita semua. Semoga orasi kebudayaan mengingatkan kita, hati kita bukan orangnya. Orangnya selalu welas asih, manusianya yang kadang-kadang bersilang sengkarut, berpropaganda untuk merusak alam semesta. Merusak Indonesia adalah merusak diri kita. Menyakiti orang Indonesia, menyakiti diri kita. Menghancurkan Indonesia adalah menghancurkan ajaran leluhur bangsa Indonesia Nusantara. Demikian orasi budaya, semoga menjadi pinutur hati, mencerminkan cahaya batin, memberikan teladan bagi kita